Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa a'azza juddahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para alim ulama kami yang kami muliakan, para orang tua kami, tokoh-tokoh kami, tokoh-tokoh masyarakat, agama, budayawan, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, alhamdulillah kembali kita bermuwajjah di salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengkaji qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fi qawlan ulama wa fi aqwal ulama. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berselawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian-kajian kita pekan lalu yang berbincang tentang sunnah-sunnah yang mungkin terlupa ketika menuju atau ketika berada di dalam masjid. Kita lanjutkan, kita alhamdulillah telah sampai di sunnah yang kelima, yaitu sunnah yang kelima kemarin yang kita bahas, tidak mentashbik jari jemari ketika mulai dari menuju rumah, dari rumah menuju ke masjid sampai duduk di masjid, maka makruh hukumnya mentashbik jari jemari sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 38. Kita masuk yang keenam, Bapak Ibu yang kemuliaan. Adapun sunnah yang keenam ketika menuju ke masjid adalah jalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa walau sedang pulang. Jalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa walau sudah misalnya menuju rukuk imamnya dan lain sebagainya. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imam Bukhari, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza sami'tum iqamah famshu ila shalah. Jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju salat, bukan berlari, bukan berlari. Wa alaikum bis-sakinah wal waqar wa la tusri'u. Tetaplah dengan tenang dan khusyuk. Kenapa Nabi menyebutnya jalan kita itu harus khusyuk? Karena akan ada nanti sunnah yang selanjutnya. Ada yang kita ucapkan, ada yang kita tafakkurkan dalam perjalanan menuju masjid ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetaplah engkau dalam posisi sakinah, tetap dalam posisi tenang, dan tetap pertahankan kekhusyukanmu. Kemudian jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa saja yang kalian dapati dari imam, ikutilah. Nah, terkadang Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin juga pribadi saya, terkadang ketika kita melihat imam rukuk di rakaat pertama atau sujud di rakaat pertama, kita datang. Biasanya kita berdiri dulu sambil menunggu imam berdiri lagi. Sambil menunggu imam berdiri lagi, kita tunggu dulu sambil memperbaiki baju, memperbaiki celana, apapun yang diperbaiki dengan alasan menunggu imam bangkit kembali. Padahal Nabi mensabdakan, apa saja yang kalian dapati dari imam langsung ikuti, Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan apa yang luput dari imam sempurnakan. Oleh karena itu, batas seseorang dikatakan dia telah tertinggal satu rakaat, batasnya adalah ketika rukuk. Kecuali Bapak Ibu ketika itu imam masih rukuk dan Bapak Ibu langsung bertakbir, Allahu Akbar, dan sempat untuk rukuk, maka terhitung satu rakaat. Atau misalnya Bapak Ibu telah takbir, Allahu Akbar,
Pas itu Bapak Ibu mau menuju rukuk, tiba-tiba imam langsung bangkit. Sami'allahu liman hamidah. Maka tetap terhitung 1 rakaat karena pembukaan takbirnya Bapak Ibu sudah ucapkan dalam posisi imam masih rukuk. Karena itu salah satu sunnah dari seorang imam adalah, kata Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW tidak akan bangkit menuju i'tidal ketika beliau mendengar suara telapak sendal kami yang sudah berada di depan pintu. Maka Nabi memperlamakan rukuknya agar para sahabat masuk dalam sholat dan mereka tidak tertinggal dalam sholat. Dengan catatan imam dapat memastikan bahwa ada makmum lain yang berada depan pintu. Jangan pula yang depan sana dulu. Kasihan nanti yang sakit punggungnya nanti lama pula nanti. Biasanya makmum punya cara sendiri untuk mengkode imam, ya, agar gak bangkit. Biasanya seperti itu Pak Ibu, ya. Biasanya ini menunjukkan ketika imam mendengarnya, lamakan sedikit agar teman kita tadi, jamaah kita tadi bisa tidak tertinggal satu rakaat. Ini dia, dengan catatan makmumnya sudah dekat. Tapi kalau makmumnya masih wudu dulu, udah sami'allahu liman hamidah saja. Ya, karena wudunya lama bulan. Ini ya yang ke-6. Yang ke-7, kenapa Nabi menyebutkan tadi jalanlah dengan tenang dan tetap dalam posisi yang khusyuk? Ternyata Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika kita dari rumah menuju ke masjid, ada zikir yang dianjurkan untuk dibaca. Apa zikirnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menja'al fi qalbi nuran, waj'al fi lisani nuran, waj'al fi sam'i nuran, waj'al fi basari nuran, waj'al khalfi nuran, wa amami nuran, waj'al min fawqi nuran, wa min tahti nuran, Allahumma wa'azim li nuran. Nah ini dia, artinya sangat luar biasa. Ya Allah, berikanlah cahaya di hatiku, berikanlah cahaya di lisanku, berikanlah cahaya pada pendengaranku, berikanlah cahaya pada penglihatanku, berikanlah cahaya di depanku, belakangku, atasku, bawahku. Ternyata dalam syarah hadisnya, keutamaan membaca doa ini diberikan cahaya ketika 2 hal. Pertama, ketika kegelapan alam kubur. Kaji kita kemarin bahwa peristiwa alam barzakh ada kegelapan di alam kubur, dan termasuk penerangnya adalah doa ini. Kemudian juga penerang di jembatan al-mustaqim nanti, di jembatan as-sirat al-mustaqim nanti, sebagai cahaya yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami muliakan, dari semua sunnah yang kita bahas dari pekan lalu, rata-rata sunnahnya berhubungan dengan lisan, zikir, dan zikir. Nanti sedikit kita bahas tentang keutamaan zikir. Kemudian yang ke-8, lagi-lagi zikir. Yang ke-8, sunnahnya ketika masuk ke dalam masjid, lagi-lagi perkara zikir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dianjurkan membaca doa ketika masuk ke dalam masjid. Apa doanya? Bismillah, wassalamu ala rasulillah, Allahumma firli dhunubi, waftahli abwaba rahmatik. Ini yang panjangnya. Kalau yang ringkasnya, Bismillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dengan masuk kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Saking luar biasanya Islam ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, sekecil itu pun diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Imran, terkadang kita bertanya, kenapa sekecil itu pun Allah mengatur kita? Bahkan urusan hias menghiasi saja itu juga diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaji lama kita kemarin, kalau laki-laki potong rambutnya makruh dengan gaya qasa. Bapak Ibu masih ingat gaya qasa itu? Masih ya? Insyaallah tipis di bagian tertentu, tebal di bagian tertentu, kecuali karena memang sudah ada apa namanya, sudah namanya. Nah itu tidak dapat diprediksi lagi. Nah itu insyaallah tidak ada masalah. Tapi menyengaja, maka ini dimakruhkan, tidak disukai. Sekecil itu saja diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul
In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau betul-betul mencintai Allah, ikuti aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang akan menjadi pembahasan kita sabtu depan, insyaallah taala, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti aku. Apa keutamaan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Wa yuhibbukumullah. Wa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa terbalik? Allah akan mencintai Anda dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa Anda. Allahu Akbar. Bagaimana tafsirnya? Sering kita sebutkan. Surah Ali Imran ayat 31 ini Bapak Ibu yang dimuliakan disebut oleh ulama tafsir sebagai ayatul imtihan, ayat ujian. Ujian bagi apa? Kita lihat perkataan Imam Ibnu Katsir. Hadhihi ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatullah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah fa innahu kadhibu bi da'wati nafsillah. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Ayat ini menjadi penghakiman, penentuan, ujian. Siapapun yang mengaku mencintai Allah namun dia tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW, maka pengakuan cintanya kepada Allah hanya dusta belaka. Sampai dia kembali ke jalan Nabi Muhammad SAW, barulah kedustaannya itu diangkat. Allah Akbar. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, kenapa dari kemarin sering berbincang tentang perkara zikir? Pernah saya sampaikan di majelis taklim ibu-ibunya juga. Jangan pernah meremehkan kalimat-kalimat zikir walaupun sesederhana mungkin. Jangan pernah diremehkan. Kemarin sudah kita bahas tentang keutamaan secara realistisnya. Sekarang sedikit kita bahas tentang zikir ini. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Jumu'ah ayat 10. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Perbanyaklah engkau berzikir kepada Allah agar engkau beruntung. Tuflihun, agar engkau sukses, agar engkau beruntung. Bagaimana tafsirnya? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan, "Udhkurullaha dzikran katsiran." Perbanyaklah berzikir kepada Allah. Ya, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Wala tashghalkumud dunya 'anil ladzi yanfa'ukum fid daril akhirah. Dan janganlah engkau terlalu disibukkan dengan perkara dunia sehingga engkau lupa hal yang lebih bermanfaat untuk perkara akhiratmu. Silahkan kita mencari nafkah, tapi dalam nafkah kita berisi zikir kepada Allah. Keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Naik kendaraan menuju tempat kerja, baca lagi zikir. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Alhamdulillah, Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam perjalanan bismillah terus mulai membaca zikir pagi dalam perjalanan tersebut. Ketika tiba-tiba kendaraannya rusak atau bannya kempes, maka di sini ada zikir yang disunnahkan lagi. Apa zikir yang disunnahkan? Ketika melihat bannya ternyata bocor, ucapkanlah kalimat istirja terlebih dahulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Setelah itu ucapkan bismillah. Titik sampai di situ. Karena kenapa? Seorang sahabat pernah berkata, aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas unta. Tiba-tiba untaku terpeleset. Di zaman dulu kan kendaraan hanya ada unta, kuda, keledai. Honda, mobil gak ada di zaman Nabi. Tetapi walaupun mobil tidak ada di zaman Nabi, Nabi sudah naik kendaraan yang sampai sekarang belum ada yang menandinginya. Apa Bapak Ibu? Buruk. Ya, gak ada kendaraan yang sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, naik roket saja wallahu a'lam tak sampai ke bulan tak ada. Apalagi disibukkan katanya. Sampai ada orang-orang muslim terkadang juga menyebut seperti Bapak Ibu yang muliakan. Udahlah, ngapa sibuk-sibuk bahas perbedaan pendapat fikih?
hari ini masih memperdebatkan masalah apakah kumur-kumur dalam wudhu itu wajib atau tidak. Kok Amerika sudah sampai ke bulan, biarlah dia ke bulan, biarlah dia ke bulan. Di bulan ngapain juga? Katanya gravitasinya kurang. Nak minum pun susah nanti Bapak Ibu. Nak minum, airnya kemana-mana. Nggak bisa jatuh kayak di bumi. Biarlah mereka ke bulan, kita lebih tinggi dari bulan. Kemana itu Bapak Ibu? Surga, ya surga. Biarlah mereka ke bulan. Kita nanti sampai ke surga insyaallah taala. Lebih tinggi dan lebih hebat lagi. Tidak ada yang menandinginya. Baik, Bapak Ibu kami kita lanjutkan. Kemudian kata sahabat ini, ketika aku mengetahui untaku tergelincir, maka aku katakan, ta'in, ya'ishu syaitan. Celaka syaitan. Syaitan yang disalahkan. Ya syaitan ya, yang disalahkan. Tapi syaitan ketika disebut kata-kata itu, maka Nabi langsung menegur sahabat ini. La taqul ta'ishu syaitan. Jangan engkau katakan celaka syaitan ketika ini terpleset. Karena kenapa? Kalau engkau mengatakan celaka syaitan, syaitan semakin besar dan dia semakin bangga. Karena dia telah berhasil membuat terpleset kendaraan kaum muslimin. Ya? Nah ini dia makin bangga dia. Namun kata Nabi SAW, ucapkanlah bismillah. Ketika kita mengucapkan bismillah, syaitan akan menjadi kecil, lebih kecil daripada lalat. Nah ternyata unta menjadi kendaraan di zaman Nabi. Sekarang ada mobil, ada Honda, motor, sepeda. Kalau bannya kempes atau misalnya mogok, ucapkanlah 3 kalimat zikir tadi. Istirja, la haula wala quwwata illa billah, kemudian bismillah. Luar biasa perkara kaum muslimin. Zikir ke zikir terus lisannya. Kemudian Bapak Ibu terus naik. Tiba-tiba ditelepon oleh atasan. Fulan, yuk kita pergi ke Alai. Baik, banting setir pergi ke Alai. Di Alai ternyata ada jembatan. Ya, ketika Bapak Ibu naik, ada sunnah zikirnya lagi. Apa zikirnya? Kata Jabir bin Abdillah, kami dulu bersama dengan Nabi SAW ketika menanjak, fakabir, kami bertakbir. Ketika menurun, fasabbih, kami bertasbih. Masya Allah. Sampai Bapak Ibu naik jembatan, Allahu Akbar. Kemudian ketika turun, Subhanallah. Semua perkara zikir. Sehingga kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar dan At-Tabarani hadis sahih, barang siapa yang naik kendaraan, kata Nabi SAW, barang siapa yang naik kendaraan kemudian ditemani dengan zikir kepada Allah, maka penumpangnya, tamunya adalah malaikat. Penumpangnya, tamunya adalah malaikat. Ini saya bacakan secara lengkap hadisnya. Saya bacakan secara lengkap hadis itu di pembahasan tentang adab dalam bersafar. Mungkin pernah kita bahas sebelumnya tentang adab dalam bersafar. Hadisnya sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kata Nabi, bukan kata saya. Hadis dari Imam At-Tabarani dalam Majmu' Kabir nomor 89. Ma min raqibin yakhlu bi nasirihi billahi wa dzikrihi illa radaqahu malaik. Tidaklah seorang pengendara dalam perjalanannya ditemani dengan zikir kepada Allah, maka yang menjadi penumpangnya adalah para malaikat. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yakhlu bi syi'rin wa nahwi illa radaqahu syaitan. Namun barang siapa yang berkendara ditemani dengan musik, apalagi dukung-dukung, DJ host musik dan lain sebagainya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penumpangnya adalah syaitan. Alhamdulillah min zalik. Oleh karena itu ketika kita naik kendaraan senantiasalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam zikir kita. Karena kenapa? Kita tidak tahu apa yang dimuliakan. Termasuk diri saya setelah pulang ini sampai ke rumah, apakah elok-elok saja selamat sampai ke rumah ataukah terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan? A'udzubillah min zalik. Karena pernah kisah nyata di Misr dulu, di Mesir dulu Bapak Ibu yang kami muliakan. Salah satu pelakunya adalah Badar namanya. Dia ini pernah diajak oleh temannya pergi sebuah clubbing, ya, pergi ke sebuah tempat clubbing. Di situ mendisko dan lain sebagainya sebagaimana kebiasaan anak muda. Ketika dalam pulangnya disko itu tetap ia hidupkan di mobilnya.
terjadi kecelakaan di simpang 4. Ketika terjadi kecelakaan di simpang 4, yang selamat cuma Badar. 2 temannya sedang menuju sakaratul maut. Datang para warga waktu itu kemudian mengatakan, "Qul la ilaha illallah ya ghulam." Sebutkan kalimat la ilaha illallah wahai pemuda. Maka 2 orang ini tidaklah menyebutkan kalimat la ilaha illallah, melainkan syair-syair lagu-lagu yang ia dengar tadi. La haula wala quwwata illa billah. Baik, yang kami muliakan. Jadi segala perkara yang dilakukan oleh seorang muslim sangat indah. Zikir, dan terus berzikir kepada Allah. Apa keutamaan dari zikir ini? Sedikit kita membahas perkara zikir karena perkara sunnah-sunnah dalam masjid ini insya Allah sebentar lagi selesai. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis Sahih Imam Abu Dawud 3667 hadis sahih, "La aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil ghadati hatta tatlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi Ismail." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku duduk di pagi hari atau subuh hari, duduk bersama dengan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, itu lebih aku sukai daripada membebaskan 4 orang budak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kalau ibu yang kami muliakan, membebaskan 1 orang budak saja pahalanya bukan main, bukan main besarnya. Apalagi 4 orang budak ditambah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Tentu pahalanya lebih besar lagi. Ternyata pahala sebesar itu bisa didapatkan dengan duduk bersama orang-orang yang berzikir, di zikir pagi dan zikir petang. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah ditanya tentang ayil mujahidin a'adham ajran. Wahai Rasulullah, mujahid yang bagaimana yang pahalanya melimpah dibanding dengan mujahid lain? Begitu juga orang yang sholat yang bagaimana yang pahalanya melimpah daripada orang yang sholat lainnya? Orang yang berpuasa bagaimanakah yang pahalanya lebih banyak daripada orang yang berpuasa lainnya? Maka semuanya Nabi menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak berzikir kepada Allah. Sampai-sampai Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Abu Habsin, dhahabat dzakirun Allah bi kulli khair." Wahai Abu Habs, wahai Umar bin Khattab, kayaknya orang yang suka berzikir ini telah memborong semua kebaikan yang ada. Kalah yang lain yang tidak berzikir. Mereka sama-sama sholat, tapi satu suka berzikir kepada Allah, maka kebaikan lebih banyak yang ia dapatkan. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aja tepat. Orang yang suka berzikir kepada Allah. Bahkan pernah kita bahas juga Bapak Ibu yang kami muliakan, perbedaan antara orang yang sudah suka mengaji duduk di ma'lim dengan yang belum. Semoga Allah berikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin yang belum ada keinginan untuk memperdalam ilmu agama. Ada perbedaan di depan Bapak Ibu. Minuman yang kita minum, yang kita minum itu mengandung segudang pahala yang sangat banyak bagi mereka yang paham. Misalnya minum dengan tangan kanan dapat pahala. Kemudian minum dengan cara duduk dapat pahala. Baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim dapat juga pahala. Kemudian setelah itu minumnya 3 kali tegukan, menahan nafas. Setelah itu kita turunkan lagi, tarik nafas lagi, minum lagi, tarik nafas lagi, dapat lagi pahala. Kemudian niatkan dalam minum itu, ya Allah, hamba minum ini agar hamba lebih segar lagi untuk mendekatkan diri kepada ya Allah. Dapat pahala lagi. Luar biasa. Luar biasa. Sungguh indah urusan seorang muslim. Allahu Akbar. Kemudian juga keutamaan zikir ini adalah perlindungan diri dari syaitan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kadzalikal 'abdu," begitulah lemahnya seorang hamba. La yuhrizu nafsahu minasyaitani illa bidzikrillah. Begitu lemahnya kita sebagai seorang hamba, tidak dapat melindungi diri mereka daripada syaitan kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu pakai jimat-jimat dan lain sebagainya, cukup ucapkan zikir. Ketika Bapak Ibu membaca ayat kursi saja, itu sudah membuat syaitan ketar-ketir, ketakutan. Allah luar biasa tentang perkara zikir ini. Dan juga zikir itu menghidupkan hati. Jangan sampai Allah jadikan mata hati kita menjadi buta sehingga kita tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Wa'iyadzubillah. Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah keutamaan tentang perkara zikir. Kita lanjutkan. Kemudian yang ke-9, dianjurkan, disunnahkan salat tahiyatul masjid.
Saking pentingnya, saking dianjurkannya salat tahiyatul masjid ini, Bapak Ibu yang kami muliakan. Dalam hadis Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah berkhutbah. Kemudian datang seorang sahabat yang terlambat, datang masuk ke dalam masjid, langsung duduk, langsung duduk. Ditegur sama Nabi SAW. Udah sholat? Kata Nabi SAW. Maka dia menjawab, lama, belum ya Rasulullah. Sholli rak'atain. Kalau itu bangkit, sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ada nggak yang jadi pertanyaan dalam hadis ini? Bukankah dalam satu sisi kita di sholat Jumat nggak boleh bicara, nggak boleh bicara? Tapi Bapak Ibu yang muliakan, terkadang sedikit miris. Di masjid manapun saya datangi, ya baik itu jadi khotib ataupun tidak, ada saja orang dewasa yang masih nggak berbincang-bincang ketika khotib sedang berkhutbah. Ya, walaupun ketika khotib sedang berkhutbah. Ketika apa yang dibincangkannya itu bukan perkara yang betul-betul umum, maka lebih baik ditahan, bahkan untuk menyuruh orang diam saja. Ya kata Nabi SAW, engkau katakan uskut, diam, maka sholat Jumatmu tidak ada artinya lagi. Kecuali kita memberi isyarat seperti ini. Itu boleh, tidak ada masalah. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarh Muhadzab. Tapi menyebutkan keluar sebuah lisan, diam, dengarkan khotib berkhutbah. Kita kena juga. Kita kena juga. Saking kita makruhnya untuk dilarang untuk berbicara. Tetapi habis ini Nabi yang ngajak bicara. Nabi yang ngajak bicara kepada para seorang sahabat tadi. Udah sholat nggak? Belum. Itu bangkit lagi sholat tahiyatul masjid. Bukan hanya dalam kasus Nabi, Umar bin Khattab dalam riwayat Athar dari Al-Bazzar, hadisnya Hasan. Umar bin Khattab pernah berkhutbah yang dimana dihadiri sholat Jumatnya oleh kaum wanita. Di masjid kita ini ada nggak saf khusus wanita kalau sholat Jumat Bapak Ibu? Nggak ada ya, nggak ada. Allahu Akbar. Kalau di Mekah masih ada, kalau di Pekanbaru masih ada saf khusus untuk wanita, karena wanita boleh saja ikut sholat Jumat. Nanti pulangnya apakah sholat zuhur lagi? Nggak perlu, tidak perlu. Mana tahu ada ibu-ibu nak cubo sedikit, mana tahu nak cubo sholat Jumat sama dengan kami nanti. Cuma kalau soang jangan lalu balik aja. Kalau soal boleh ada. Tapi Bapak Ibu kami muliakan. Waktu itu Umar sedang berkhutbah. Dalam khutbah itu Umar berkata, Umar membatasi mahar kaum wanita. Karena kenapa? Banyak aduan kaum pemuda di zaman itu, mahar wanita ini mahal-mahal. Kasihan Bapak Ibu. Mahar wanita ini mahal-mahal. Kalau zaman sekarang masih mahal ya, Pak? Nikah di gua gratis, Pak. Pokoknya nikah di jam kerja, di hari kerja, di jam kerja, nikahnya di gua gratis, tak dipungut sepeser pun, Pak. Nah, apalagi dimudahkan oleh pemerintah kalau untuk nikah kita. Ya, kayak. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi para pemuda yang waktu itu pada protes, kami sulit menikah nih wahai Amirul Mukminin. Tolonglah kabarkan kepada para wanita untuk dimurahkan maharnya. Maka Umar sampaikan itu di khutbah Jumat. Ketika Umar menyampaikan, langsung protes ibu-ibu di belakang. Langsung protes kaum muslimah yang ikut sholat Jumat waktu itu. Terjadi dialog. Bukankah tak boleh bicara sholat Jumat? Nah, di sini para ulama memberi pengecualian. Ketika terjadi ada dialog yang sangat diperlukan antara khatib dengan makmum, maka ini diperbolehkan sewajarnya saja. Boleh, nggak ada masalah. Tetapi antara makmum dengan makmum, tak boleh. Walaupun itu penting, ya bisa ditunda nanti. Termasuk juga Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemarin dua Jumat yang lalu, saya duduk di sebuah masjid. Dulu bawa anak saya waktu itu. Ada khotibnya sedang berkhutbah. Dia asik chattingan, Pak. Allah, tak bisa tahan dulu HP-nya. Dia chattingan pula. Bagaimana hukumnya? Termasuk berbicara. Karena kenapa? Chat itu kan perantara kita berbicara. Perantara kita berbicara. Karena itu Bapak Ibu kalau mengucapkan salam kirim ke WA saya, tolong disempurnakan. Kalau disempurnakan, assalamualaikum minimal. Kalau Bapak Ibu mau WA saya ASSWRWB, segan saya nak jawab ASSWRWB juga. Ya, karena itu perwakilan kita berbicara. Nah, bagaimana kalau itu dilakukan ketika khutbah Jumat? Kan lisannya nggak ngomong, tapi dia dalam chattingan, termasuk juga
Termasuk juga bahkan dia sempat-sempatnya men-scrolling Facebook. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya. Banyak faktor yang terjadi. Termasuk salah satu sunnah dalam sholat Jumat, seorang khatib disunnahkan meringkas khutbahnya, enggak lama-lama. Enggak lama-lama, maksimal 20 menit udah terlalu lama. 20 menit. Terkadang ada khatib sampai setengah jam, sampai 40 menit. Pernah saya sekali Pak di salat Jumat ini. Pernah saya di salat banyak ini duduk di sebuah masjid, saya tidak sebut siapa khatibnya, saya tidak sebut di mana masjidnya. Duduk dan betul-betul hampir 45 menit. Saya hitung jamnya. Hitung jamnya. Ya. Dalam sholat Jumat yang disunahkan itu khutbahnya diringkas, bacaan sholat Jumatnya diperpanjang. Ini sunnahnya, jangan dibalik. Jangan dibalik. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini pentingnya sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Namun, bagaimana kalau posisi seperti ini? Waktu iqomah sebentar lagi ini, kan biasanya kan ada di angka-angka itu 3 menit, 4 menit dan lain sebagainya. Ternyata Bapak Ibu masuk ke sebuah masjid, waktu iqomahnya cuma 2 menit. Ini qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur belum, tahiyatul masjid belum. Maka boleh Bapak Ibu kerjakan 2 rakaat dengan 2 niat. Satu sholat dalam 2 niat. Pertama, niatkan tahiyatul masjid. Yang kedua, niatkan qobliyah zuhur. Dapat 2 pahala dalam satu pengerjaan. Ini boleh saja dan ini disahkan oleh para ulama. Alhamdulillah, dapat 2 pahala dalam satu pengerjaan. Yang ke-10, memilih shaf pertama untuk laki-laki. Nah, ini dia. Sedangkan sebaik-baik shaf bagi kaum muslimah adalah yang paling belakang. Nah, apakah bab ibu-ibu bisa mendapatkan keutamaan shaf pertama? Sabar dulu. Kita bahas hadisnya dulu. Hadis Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-shaf al-awwal, summa lam yajidu illa ayastahimu 'alaihi, lastahamu." Seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terdapat di shaf pertama, tidaklah mereka mendapatkan kecuali dengan berundi, maka pasti mereka melakukan pengundian. Tapi berundi itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, hadis ini Nabi menyebutkan secara umum, annas berarti berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Tapi dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan sebaik-baik shaf bagi wanita adalah paling belakang. Bagaimana mendudukan hadis yang seolah-olah i'tirad, seolah-olah bertentangan. Satu sisi Nabi menyebutkan secara mujmal, secara umum, annas seluruh manusia, baik laki-laki atau perempuan, shaf yang terbaik adalah paling depan. Karena itu ibu-ibu juga perlu paling depan. Tapi hadis yang lain Nabi menyebutkan shaf untuk wanita paling terbaik paling belakang. Ternyata didudukan kedua hadis ini, maksud pemahaman fikihnya adalah kalau tidak ada hijab di antara laki-laki dan perempuan, maka shaf yang paling afdal bagi ibu-ibu paling belakang. Sekarang kan ada hijab Bapak Ibu ya. Kalau ada hijab maka berlaku keutamaan untuk ibu-ibu, keutamaan shaf pertama. Keutamaan shaf pertama. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika kita sudah ada kosong shaf pertama, ya, shaf ada kosong shaf pertama, maka jangan pula mensilahkan orang lain. Ambil langsung. Ambil langsung. Tetapi ada tetapinya di sini. Kalau ada orang tua kita, mungkin dia lambat agak jalan nak menuju shaf pertama, silahkanlah dahulukan. Kita pindah dari satu sunnah ke sunnah yang lainnya. Ya. Bapak tidak dapat kesunahan di shaf pertama, tapi Bapak dapat pahala yang lain. Apa? Memuliakan orang tua. Memuliakan orang tua. Pindah dari satu keutamaan ke keutamaan yang lainnya. Tapi kalau sama-sama muda berebut. Kalau sama-sama muda berebut, jangan salah kasih shaf pertama. Tapi kalau ada orang tua kita nak masuk ke shaf pertama, silahkan saja. Memuliakan orang tua juga termasuk pahala yang sangat besar. Walaupun bukan orang tua kandung kita, karena menghormati orang tua termasuk pahala yang sangat besar. Baik, Bapak Ibu kemudian di antara setelah sholat tahiyatul masjid, antara jarak iqamah antara azan dengan iqamah masih banyak waktunya, maka perbanyaklah di situ baca Al-Quran bisa juga, kemudian baca zikir bisa juga, menambah sholat sunnah bisa juga, dan juga perbanyak doa di waktu itu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna du'a la yuraddu bainal adhan wal iqamati fad'u." Sesungguhnya doa tidak tertolak di antara dua azan. Berarti antara azan dengan iqamah
Ini waktu mustajab untuk berdoa. Perbanyak doa di sini. Yang ke-12. Nah, tidak ada lagi sholat ketika iqamah dikumandangkan. Tapi apa maksudnya ini? Kita bahas hadisnya dulu. Hadis Imam Muslim 710. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah." Jika iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat lagi di waktu itu. Apa maksudnya? Baik. Ketika Bapak Ibu misalnya muazin sudah tegak di sini, tapi kita tetap ingin bersikeras, biarlah saya nak sholat sunnah dulu. Allahu Akbar. Tiba-tiba muadzin iqamah. Allahu Akbar. Maka sholat sunnah yang Bapak Ibu lakukan batal. Ya. Karena kenapa? Kata Nabi, tidak ada sholat ketika kumandang iqamah sudah dikumandangkan. Namun beda kasusnya kalau misalnya Bapak Ibu masih sholat sunnah, hampir 1 rakaat sudah selesai, tinggal 1 rakaat lagi, tiba-tiba muadzin iqamah, selesaikanlah sholat sunnahnya. Selesaikan sholat sunnahnya. Nah ini dia. Yang dilarang adalah ketika muadzin sudah Bapak Ibu nampak dia nak iqamah, Bapak Ibu takbir. Nah ini batal sholatnya, menjadi tidak sah. Inilah pendapat dari Imam Ibnu Ujaid dan Al-Ashbah wa Nawawi. Nah ini dia. Kemudian karena itulah pernah kita bahas di tahun lalu, bahwa ketika muadzin ingin mengumandangkan iqamah, lihat-lihat dulu makmumnya. Lihat-lihat dulu makmumnya. Dan yang berhak menyuruh makmum, yang berhak menyuruh muadzin iqamah hanya imam saja. Ini hak paten seorang imam. Makmum tidak berhak menyuruh muadzin untuk mengumandangkan iqamah kembali. Kemudian juga ketika imam telah tiba, kapan dianjurkan makmum itu berdiri? Ini pernah kita bahas, mungkin sudah terlupa. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang ditulis oleh Imam Ibnu Rushd, di sini kita kutip di halaman 123 tentang mas'alatul rabi'ah, tentang permasalahan yang keempat. Mata yustahabu ayyuqama ila shalah, kapan dianjurkan makmum itu berdiri ketika diiqamahkan salat? Maka di sini dikatakan fa ba'dul istihsan al-bada'a fi awwal al-iqamati 'ala al-asli bi targhib fi musara'ati. Sebagian ulama berpendapat dianjurkan berdiri segera karena berlomba-lomba dalam kebaikan, musara'ah, berlomba-lomba dalam kebaikan, lekas berburu kebaikan. Jadi ketika muadzin beriqamah, Allahu Akbar, langsung tegak para makmum. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, wa ba'dun 'inda qawli qad qamatis shalah. Pendapat yang kedua, ketika makmum mengucapkan qad qamatis shalah, maka makmum dianjurkan untuk tegak meluruskan saf-safnya. Kemudian kita lanjutkan. Pendapat yang ketiga adalah wa ba'duhum 'inda hayya 'alal falah. Ketika diucapkan hayya 'alal falah, barulah makmum berdiri. Kemudian wa ba'duhum qala hatta yarawul imam. Dan ini pendapat yang saya pegang. Sebagian ulama lagi berpendapat ketika sudah terlihat sosok imam masuk ke dalam shaf, barulah makmumnya ikut pergi berdiri juga. Ya. Bapak Ibu yang pernah pergi umrah dengan haji, mungkin pernah melihat ketika imamnya baru datang, baru mereka sibuk berdiri. Nah ini dia. Semuanya boleh dipakai. Ya, mana sesuai dengan prinsip kita masing-masing, insyaallah ta'ala. Nah ini kita dapat nukil dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid di halaman 123, dan kitab ini menjadi kitab dasar di pondok-pondok pesantren untuk tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi, karena ini sudah berbincang tentang perkara perbedaan 4 mazhab dan penjelasan penyebabnya dan lain sebagainya. Unik di dalam ini. Ketika saya mengkaji ini, salah satu perbedaan pendapat yang sangat unik adalah tentang apakah darah haid itu najis. Kalau kita sepakat sama Ibu ya, darah haid jelas ini termasuk najis. Cuma ternyata ada Imam Sufyan Ats-Tsauri yang menyebutkan itu tidak termasuk najis. Nah ini dia. Jadi Bapak Ibu ketika ingin terjun ke dunia fikih, wajib harus ada dasar dulu. Pegang satu pendapat dulu. Nah ini dia. Pegang pada satu pendapat yang ketat dulu. Misalnya kalau kita mazhab Syafi'iyah, gunakan kitab-kitab dasarnya seperti Safinatul Jannah, kemudian lagi misalnya Kifayatul Akhyar, kemudian yang lainnya lagi I'anatul Talibin, kitab-kitab dasar fikih mazhab Syafi'iyah. Ketika Bapak Ibu telah menguasainya, telah paham bahwa inilah dasar pokoknya dalam mazhab Syafi'iyah, nak terjun ke perbedaan pendapat tafatul. Ya, tafatul dengan catatan harus dengan guru. Harus dengan guru, gak bisa tidak. Karena kalau kita berbicara perkara ini wajib dengan guru. Gak bisa dibincangkan dengan pendapat baca sendiri saja. Allah Ta'ala.
Kita lanjutkan Bapak Ibu yang dimuliakan. Dan yang ke-13 adalah kalau sudah terdapat azan di masjid, tidaklah keluar masjid kecuali ada hajat, karena ada celaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adrakahul adzanu fil masjid summa kharaja." Siapa yang telah mendapati azan di masjid kemudian dia keluar kecuali karena uzur, maka fahuwa munafik. Waduh, ini juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia munafik. Kita ulangi lagi hadisnya. Barang siapa yang keluar dari masjid ketika azan dikumandangkan, lam yakhruj bi hajatin, tidak ada hajat tertentu, ingin keluar saja, kemudian la yuridur raj'ah, tak balik lagi. Tak balik lagi, keluar begitu saja. Mana tahu kan azan di masjid, tiba-tiba pacarnya nelpon, Pak. Tiba-tiba pacarnya nelpon, "Apa nih lambat kali jemput aku?" Pergi dia, nanti lah sholat isyanya. Nauzubillah min dzalik. Tak balik lagi. Hati-hati. Maka kata Nabi SAW, bahwa munafik. Dia mendapatkan sifat di antara salah seorang munafik. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ketika keluar masjid, keluar dengan kaki kiri, lalu membaca doa Bismillah wassalamu ala rasulillah, Allahumma firli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya, Masya Allah. Baca lagi doa ini. Yang ke-15 dan ini yang terakhir. Sampaikan apa enggak nih? Disunnahkan sesekali pergi ke masjid tidak pakai sendal. Nyeker, Pak. Ya, sesekali tidak pakai sendal. Yang dekat rumahnya enak. Yang jauh ini sakit pula kaki dia. Ada dalilnya, Pak? Ada dalilnya. Pertama, hadis Imam Muslim, juz 6 halaman 153 nomor 5615. Lengkap saya sampaikan. Ya. Apa kata Jabir? Qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Istaghfiru minan ni'ab fa inna ar-rajula la yadalu raqiban man ta'al." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah menggunakan sendal, karena jika seseorang pakai sendal dia sama terhitung dengan berkendara juga. Baik, hadis ini menganjurkan pakai sendal. Hadis yang lain adalah karena Nabi SAW ya'muruna an nahtafiya ahyanan. Nabi SAW menganjurkan kepada kami sesekali tak sendal, sesekali tidak bersendal. Kemudian juga Abu Hurairah, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW juga bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin liyun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Tapi sedikit lagi. Yang dilarang makruh adalah pakai sendal sebelah, kaki sebelah tak bersendal. Ya, ini makruh Bapak Ibu. Ini kata Nabi SAW, janganlah seseorang pakai sendal sebelah, satunya tak pakai sendal. Ya. Ternyata apa hikmahnya Nabi menganjurkan kita sesekali nyeker ke masjid untuk menunjukkan tawadu. Ya, kita tahu sendal yang Bapak Ibu pakai Eiger. Sesekali tak pakai sendal, insya Allah lebih menunjukkan tawadu juga. Bukan berarti tak bersendal terus Bapak Ibu. Ya, sesekali saja. Ya, insyaallah taala. Baik, alhamdulillah kelas tentang sunnah-sunnah di masjid. Insyaallah pekan depan kita bahas tentang Nabi Muhammad SAW. Pekan depannya kita bahas sunnah-sunnah yang terlupakan dalam salat. Insyaallah taala. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada materi yang belum mohon menuju ajarnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.